Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa ba'd. Pada majelis sebelumnya dalam hikam yang ke-35 pembahasan kita tentang akar dari semua maksiat, kelalaian, dan keinginan-keinginan syahwat itu berakar dari ridho terhadap nafsu atau mengikuti, mendengarkan apa yang menjadi keinginan hawa nafsu. Sedangkan yang menjadi akar dari semua ketaatan, akar dari semua kebangkitan, akar dari semua kehormatan, yakni kehormatan di mata Allah, sebaliknya yaitu tidak ridho terhadap nafsu. Artinya senantiasa menyalahi, senantiasa melawan apa yang menjadi bisikan, ajakan dari hawa nafsu. Dan berkawan dengan orang yang bodoh namun dia tidak mengikuti hawa nafsunya, itu jauh lebih bermanfaat, lebih baik kepadamu ketimbang berkawan dengan orang alim tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Karena kalau ada orang punya ilmu tapi mengikuti hawa nafsunya, itu lantas ilmu apa yang dia miliki sebenarnya? Artinya hanya surahnya saja, hanya casing tampilan luarnya saja yang berilmu, namun tidak sampai kepada intisari dari ilmu yang seharusnya menghantarkan kepada rasa takut kepada Allah, dan rasa takut kepada Allah meniscayakan adanya tidak mengikuti hawa nafsu. Wa ayyu jahlin li jahilin la yardu an nafsi, dan kebodohan yang mana, yang seperti apa dianggap bodoh orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Jadi walaupun mungkin secara zahir orang itu tidak begitu alim dari pemahaman-pemahaman ilmu zahirnya, namun dia tidak mengikuti hawa nafsu, berarti dia di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Sedangkan orang yang ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah itu hakikatnya orang alim. Baik, sekarang kita lanjut pada hikam yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Syu'aul basirati yushhiduka kurbahu minka wa ainul basirati tushhiduka adamaka liwujudih wa haqqul basirati yushhiduka wujudah la adamak wa la wujudak. Pada hikam yang ke-36 ini beliau memperkenalkan kepada kita 3 istilah. Ada pertama syu'aul basirah. Berikutnya ada ainul basirah. Yang ketiga ada haqqul basirah. Pertama syu'aul basirah, cahaya dari mata hati, atau disebut juga dengan nurul akal.
akal yang berfungsi, yang mulai hidup. Syu'aul basirah yushiduka kurbahu minka, akan mempersaksikan kepadamu kedekatan Allah terhadapmu. Artinya orang yang cahaya akalnya itu hidup. Akal di sini bukan akal logika loh, tapi akal dalam arti kesadaran, ya, kesadaran dirinya sebagai hamba yang yang lemah, yang senantiasa mendorong untuk melakukan untuk melakukan taat amal, itu namanya nurul akal. Jadi bukan akal di sini bermakna logika, ya, kecerdasan, pengetahuan, hafalan, bukan itu yang dimaksud akal di sini, tapi kesadaran di mana dia sebagai hamba dan memiliki tugas untuk beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati, itu namanya pemahaman dari akal. Nah, cahaya akal ini akan menyaksikan, akan mempersaksikanmu tentang kedekatan Allah kepadamu. Artinya ketika orang akalnya berfungsi, kemudian dia betul-betul mengerjakan ketaatan itu sebagai satu tugas sebagai hamba, maka dia akan menyadari bahwa ya Allah dekat hamba, dekat dengan diri. Aku lebih dekat, ya. Jadi kenapa dikatakan Allah lebih dekat kepada kita melebihi urat nadi? Ini kalau dipahami oleh orang-orang yang hanya mengandalkan logika, filsafat, itu mengatakan, oh berarti Allah itu leher dong, ada di urat leher ini, bersatu dengan kita. Bersatu dipahami sebagai bersatu fisik. Lah, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Yang dimaksud dengan Allah lebih dekat dengan kita adalah ihatohnya, liputan Allah terhadap kita. Kemudian pengawasan Allah, ya, penanganan Allah kepada kita, itu namanya kedekatan Allah dengan kita. Tidak bermakna bahwa dekat ini adalah dekat jarak, ya. Dekatnya adalah dekat jarak. Tapi bermakna dekat di sini adalah adamul mukhalafah. Ketika seorang hamba betul-betul dia sepenuhnya menunaikan tugas kehambaannya tanpa ada penolakan, lah itulah maknanya dekat. Ya, itulah maknanya dekat. Misalnya saya mengatakan saya dekat dengan Bapak Presiden. Jadi dekat di sini tidak bermakna dekat fisik, ya, tapi bermakna dekat secara emosional, ya, dekat secara hubungan. Walaupun jaraknya Pak Presiden ada di Jakarta, saya ada di Gresik. Paham lagi? Itu makhluk yang masih terikat dengan tempat dan waktu. Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan tempat dan waktu. Maka makna dari Allah itu dekat kepada kita melebihi dekatnya, ya, urat nadi yang ada pada diri kita. Itu artinya bahwa kebersamaan Allah di dalam memberikan inayah, memberikan pertolongan, memberikan pengawasan, memberikan penjagaan, ya, itu bahkan lebih dekat dengan diri kita sendiri. Nah, rasa kesadaran yang seperti ini ditularkan atau ditampilkan oleh syu'aul basirah, atau nama lainnya nurul akal, atau nama lainnya ilmul yakin. Maka syu'aul basirah ini atau nurul akal atau ilmul yakin akan mempersaksikan kepadamu kedekatan dia denganmu. Kan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada hambanya melebihi urat nadi.
Wa ainul basirah, sedangkan ainul basirah. Ainul basirah ya disebut juga istilah lainnya adalah nurul ilm, cahaya ilmu. Kalau tadi su'aul basirah disebut juga apa? Nurul akal, cahaya akal atau ilmu yakin. Sedangkan kalau ainul basirah disebut juga nurul ilm, cahaya ilmu atau ainul yakin. Apa yang ditampilkan oleh orang yang sudah punya ainul basirah, kalau orang yang sudah punya su'aul basirah, dia akan ya menyaksikan, menyadari kedekatan Allah terhadap dirinya, melebihi dirinya sendiri. Sedangkan kalau ainul basirah atau nama lainnya nurul akal atau nama lainnya ainul yakin, maka tushhidu ka'adamak liwujudi. Itu akan mempersaksikan ketiadaanmu terhadap wujud Allah. Maksudnya apa? Ketika orang ya keyakinannya atau ainul yakinnya sudah mencapai kepada tataran ilmu, ya, yakni pengetahuan yang mendalam atau yang disebut dengan nurul ilm, maka dia akan semakin merasakan bahwa sebenarnya di dalam melakukan amal ibadah, ya, itu dia hanya menyaksikan dia hanya menyaksikan Allah, dirinya hilang, kitanya hilang. Kalau di pembahasan kita dulu kan saya sering memberikan analogi, ketika beramal, ya, ketika melakukan taat, yang dia saksikan adalah Allah, yang dia lihat adalah Allah, dirinya tidak ada. Dalam arti karena yang dia lihat adalah dalam melakukan ketaatan itu merupakan anugerah dari Allah. Jadi yang kelihatan adalah anugerah Allahnya kepada dia. Gitu? Bukan kitanya yang kelihatan, kitanya hilang sudah. Maka orang yang semacam ini, mereka dalam ibadah tidak merasa bahwa ibadah yang dia kerjakan itu sebagai hasil dari jeripayahnya, ya, hasil dari kerja kerasnya lah. Tapi mereka menyadari bahwa ibadah yang dia tunaikan, ibadah yang dia kerjakan adalah merupakan fadl, anugerah, pemberian dari Allah. Ini maknanya efek yang ditimbulkan oleh ainul basirah, Allah akan ya mempersaksikan kepadamu tentang ketiadaanmu terhadap kewujudan Allah. Kita ini akan hilang, sirna, fana dalam penyaksian terhadap keagungan Allah, kebesaran Allah, anugerah Allah, gitu. Sehingga diri kita tenggelam, dalam arti tidak menonjolkan. Kita ini terhapus atau diri kita ini hilang, tenggelam, fana di dalam kebesaran Allah. Ya. Atau pemahaman sederhananya yang sering saya berikan analogi, kalau saya misalnya hidup saya disupport oleh seorang menteri misalnya. Semua hidup saya mulai dari kebutuhan hari-hari, tempat tinggal, ya, semuanya full disupport oleh menteri. Suatu ketika saya dipanggil atau disupport oleh presiden. Suatu hari saya dipanggil oleh presiden atau presiden datang ke rumah saya. Maka ketika saya berada di hadapan presiden, ya, saya merasa tidak ada diri saya. Dalam arti karena saya merasa bahwa semua fasilitas yang saya nikmati ini adalah dari presiden. Paham? Jadi saya sama sekali tidak memiliki pandangan bahwa apa yang saya tempati, apa yang saya nikmati itu adalah hasil jerih payah saya, hasil dari kerja keras saya. Sama juga begitu. Ketika orang dia punya ainul basirah, maka dia akan hanya menyaksikan ya kebesaran, keagungan, anugerah, kebaikan Allah, dan dia tenggelam dari melihat dirinya yakni diri hamba ini, dia tenggelam, hilang dirinya, dalam arti sama sekali tidak menyaksikan bahwa amal yang dia kerjakan merupakan hasil jeripayah dari dirinya, tapi dia sudah tenggelam di dalam kebesaran, keagungan, anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqqul basirah, terakhir, wa haqqul basirati, dan haqqul basirah atau disebut juga dengan
nurul haq, cahaya kebenaran, atau disebut juga dengan hakul yakin. Yushiduka wujudah la adamak wala wujudan. Sedangkan kalau hakul basirah itu akan menyaksikan hanya keberadaannya, keberadaan Allah. Tidak menyaksikan, mempersaksikan ketiadaanmu dan keberadaanmu. Kenapa? Karena kita ini adalah adamul mahd. Ya. Adamul mahd. Adamul mahd dalam arti kita, keberadaan kita mustamid min wujudi. Wujuduna mustamidun min wujudi. Keberadaan kita itu mengalir dari keberadaan Allah. Artinya bahwa keberadaan kita ini yang disebut dengan maujud. Maujud adalah sesuatu yang sebelumnya tidak ada lalu ada, itu namanya maujud. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang punya dari sifat wujud itu. Walhasilu, dan kesimpulannya, annas salika yahtifu ala qalbihi anwarun ilahiyah yu'abbaru anha bihadhil ibarat wa yatarattabu ala kulli wahidin samaratun wa fawaid. Kesimpulannya bahwasanya seorang salik, seorang penempuh jalan ruhani, ada hatif, ada semacam bisikan kepada hatinya yang merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya dalam arti dia mendapatkan dalam hatinya pencerahan, ya, pemahaman. Yu'abbaru anha, yang diibaratkan atau yang diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan di atas. Apa ungkapan-ungkapan di atas? Disebut su'aul basirah, disebut ainul basirah, disebut hakul basirah. Wa yatarattabu ala kulli wahidin, dan dari masing-masing dari tiga itu, yaitu dari su'aul basirah, ainul basirah, hakul basirah, masing-masing memiliki buah. Wala ba'duhum, sebagian dari orang sufi berkata, la yablughul abdu haqiqatat tawadu illa indala ma'ani nuril musyahadati fi qalbih. Sebagian ahlillah, orang sufi, berkata bahwa seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat dari ketawaduan melainkan apabila di dalam hatinya ada percikan dari cahaya penyaksian. Orang itu bisa tawadhu hanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ke dalam hati orang itu percikan dari cahaya penyaksian terhadap keagungan Allah. Nah, karena orang yang menyaksikan keagungan Allah sudah pasti barang tentu dia akan menyaksikan ketiadaan dirinya, kerendahan dirinya, gitu. Dia merasa bahwa dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Oke. Jadi semakin orang itu menyaksikan terhadap keagungan kebesaran Allah, maka sejauh itu pula dia akan bersikap tawadhu. Sekedap ge. Baik. Kedap.
Baik, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya bahwa seorang salik yaitu akan mengalami akan mengalami perkembangan yang dialami, yang dirasakan di dalam hatinya atau yang disebut dengan anwar al-ilahiyah, cahaya ketuhanan. Cahaya ketuhanan itu yang berperan sebagai itu berperan sebagai penerangan ya di dalam hatinya, sehingga dia bisa meningkat. Dari pertama dia hanya melihat semata-mata benda ya. Kemudian selanjutnya dia melihat hikmah. Artinya orang kalau sudah melihat ada peningkatan dari semula dia hanya melihat sebagai suatu peristiwa, dengan melihat hikmah, itu sudah ada peningkatan, berarti sudah cahaya ilahiyah ini sudah mulai masuk ke dalam dirinya. Ya, salah satu contoh misalnya Allah ketika menyampaikan dalam Quran tentang air, tentang api, ya, dalam surat Al-Waqiah itu, ya, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, tidakkah kalian melihat air yang kalian minum? Artinya kalau orang awam hanya menyaksikan air itu sebagai sebagai air mineral yang bisa menyegarkan kita untuk menghilangkan dahaga, kan begitu. Hanya melihat sebagai suatu benda, kan begitu. Tapi ternyata di situ ada pengajaran. Allah ingin menyampaikan, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Adakah air yang mampu untuk menghilangkan rasa dahaga, rasa haus yang kalian rasakan? Itu adalah kamu yang menurunkan dari langit ataukah kami yang menurunkannya? Berarti Allah ingin menyampaikan pesan bahwa air yang kalian minum itu adalah untuk menjadi renungan, bukan hanya kamu sekedar melihat air itu sebagai H2O, gitu. Tapi agar kalian juga tahu bahwasanya air yang aku turunkan itu aku yang menurunkan, dan itu menjadi wasilah supaya kamu merenung dan semakin kenal kepadaku. Nah, itu artinya ketika sudah sadar seperti itu, maka menunjukkan bahwa cahaya Robbaniyah, cahaya-cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang dihujamkan ke dalam hati itu sudah mulai masuk. Okay. Atau lagi, tentang api. Afara'aitumun narol lati turun. Antum ansa'tum syajarataha am nahnul munsiun. Tidakkah kalian lihat api yang kalian nyalakan untuk memasak, untuk mendapatkan kehangatan? Antum ansa'tum syajarataha. Apakah kamu yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya? Amnahnul munsiun, ataukah kami yang menumbuhkannya? Artinya lagi-lagi ya tentang pohon pun Allah bukan sekedar ingin kita melihat sebagai pohon, ya, sebagai wit-witan, sebagai syajarah, sebagai benda, tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat kita lebih dalam, memandang jauh, yaitu melihat kebesaran, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lagi-lagi adalah merupakan bentuk dari rasa yang Allah hujamkan ke dalam hati sudah mulai masuk, di mana sudah bisa menyaksikan di balik sebuah peristiwa, kejadian atau benda, dia melihat keagungan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bayyanal musannifu annal ladzi yankasifu bin nuril awal qurbum minallah, dan musannif menjelaskan bahwa pertama yang ditimbulkan oleh syu'aul basirah, yaitu perasaan tentang rasa kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita, yang buahnya adalah kita akan senantiasa merasa diawasi dan merasa malu dari Allah. Ketika kita merasakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan kita, maka akan menimbulkan, akan mewariskan lagi rasa muraqabah. Ya, muraqabah, selalu merasa diperhatikan oleh Allah, sehingga akan timbul rasa malu. Ya, walladzi yankasifu bitsani, sedangkan yang tersingkap dari yang kedua, yaitu dari ainul basirah, adalah ketiadaan dari semua makhluk tenggelam di dalam wujud Allah. Artinya bahwa makhluk ini semuanya sebenarnya adalah adam, adalah tidak ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala jualah yang memiliki sifat wujud. Wujudnya makhluk itu karena wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah tidak
memberikan nurul wujud kepada alam semesta ini, maka alam semesta ini tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah diciptakan, dia masih akan tetap berada dalam ketiadaan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nurul wujud, maka wujudlah, maka tampillah alam semesta ini menjadi maujudat, sesuatu yang diadakan. Walladzi yankashifu bitsalits adzatul muqaddasah wa samratuhu dzalikal fana'ul kamil alladzi huwa dahlizul baqa. Adapun yang tersingkap dari yang ketiga yaitu hakul yakin, di mana sifat atau rasa fana tenggelam di dalam ketiadaan, ya, tenggelam di dalam wujud Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menyaksikan sepenuhnya bahwasanya wujud yang hakiki itu adalah Allah. Ya. Fa idza taraqqa halla fihi maqamil baqa qala sahibul ma'arif wal baqi fi maqamin la yuhjibul haqqu 'anil khalqi walal khalqi 'anil haqq wal fani mahjubun bil haqqi 'anil khalq. Di sini sahibul awariful ma'arif yaitu Imam Al-Mawardi, beliau mengutip, beliau menyampaikan wal baqi fi maqamin, orang yang berada di suatu makam, di makom baqa maksudnya, maka dia tidak akan terhijab oleh al-haq dari makhluk. Artinya dia melihat orang yang berada di makom baqa, ya, dia akan melihat makhluk bukan sebagai rival dari Allah, ya, tapi melihat makhluk itu sebagai pengejawantahan dari keberadaan Allah. Ya, ibaratnya ketika saya mencintai seseorang, maka saya akan mencintai semua yang berkaitan dengan orang itu. Saya ketika mencintai seorang gadis, maka saya akan cinta kepada kampungnya, cinta kepada keluarganya, cinta kepada semuanya. Ya. Sama juga begitu, ketika kita cinta pada Allah, maka akan mencintai semua makhluk. Nah, ini yang dimaksud orang yang berada pada tataran ini, maka dia tidak menganggap makhluk tidak menghijab dia dari Allah, Allah juga tidak menghijab dia dari makhluk. Paham gitu? Ketika berada di makom baqa. Sedangkan fani, orang yang masih di tataran fana, ya, dia wal fani mahjubun bil haqqi anil khalaq. Tapi kalau orang masih berada di makom fana, dia hanya menyaksikan, ya, dia menjadikan makhluk sebagai hijab yang menghalangi dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia masih menganggap makhluk itu sebagai rival yang mengganggu, yang menjadi penghambat, ya. Itu kalau masih di makom fana. Tapi kalau sudah makom baqa, dia melihat makhluk sebagai pengejawantahan dari dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makhluk tidak menghalang kepada al-khaliq, khaliq tidak menghalang kepada makhluk. Tapi kalau masih di makom fana, dia kecintaannya kepada khaliq menghilangkan dia kecintaannya kepada makhluk. Ini adalah dua makom yang berbeda antara makom fana dengan makom baqa. Demikian dulu. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat, membawa maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Mohon dilanjutkan karena waktunya masih ada ini. Saya sudah izin kepada Ibu Uliatin bahwa ada walimah, ya, jam 7 acaranya sudah dimulai nanti. Demikian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdi wa fina wa yukafi'u mazidan ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina warinal batila batila wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.